Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaliana, NPM 20011012011. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang konstruksi sintaksis dan objek sintaksis. Jadi kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari konstruksi sintaksis dan objek sintaksis. Jadi konstruksi sintaksis merupakan satuan-satuan bahasa yang bermakna yang berupa frasa, klausa, kalimat, dan unsur konstruksi terdiri atas unsur yang secara langsung ataupun tidak langsung membentuk sebuah konstruksi. Istilah konstruksi menunjukkan suatu konsep satuan bahasa yang bermakna. Konstruksi merupakan bangunan bahasa yang berbentuk satuan-satuan bahasa yang bermakna dan minimal terdiri dari dua unsur. Unsur langsung sebuah konstruksi sintaksis adalah kata atau bentuk bebas atau frasa atau klausa. Kemudian pengertian dari objek sintaksis. Jadi, objek sintaksis adalah satu cabang tata bahasa yang membicarakan struktur-struktur frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Namun, menurut konsep sintaksis, wacana adalah sebuah kajian bahasa tersendiri atau berada di luar sintaksis. Sintaksis juga membicarakan alat-alat sintaksis yang menghubungkan bagian-bagian yang membentuknya, menunjukkan makna gramatikal di antara unsur pembentuknya. Kertojono dan Tridalaksana menyebutkan 4 macam jenis alat sintaksis yang urutannya adalah bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang konstruksi sintaksis. Jadi, konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frasa. Wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana tulis bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh. Wacana lisan bisa berupa kesatuan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang terjalin secara padu atau keseluruhan pembicaraan tentang tema atau topik tertentu. Sebagian ahli menyatakan bahwa wacana tidak termasuk bidang sintaksis karena wacana sudah melampaui batas kalimat dan karena sintaksis dianggap sebagai ilmu yang mengkaji kalimat. Kemudian kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frasa, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Walaupun ada kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, pada umumnya kalimat terdiri atas dua kata atau lebih yang mungkin pula berupa konstruksi frasa atau klausa. Terlepas dari berapa jumlah kata yang menjadi unsurnya, semua kalimat memiliki unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan dan intonasi. Perhatikan contoh konstruksi kalimat berikut ini. Berdasarkan contoh di samping, konstruksi kalimat bisa terdiri atas satu kata satuan atau di situ contohnya satu kata minggir, dua kata atau satu frasa sudah sampai, satu klausa yaitu para penumpang berteriak-teriak, dua klausa yaitu klausa kendaraan itu menepi dan klausa para penumpang turun. Dari tiga klausa yaitu klausa kendaraan itu menepi, klausa pintu segera dibuka oleh kondektur, dan klausa para penumpang turun. Di samping itu,
konstruksi kalimat juga bisa terdiri dari 3 klausa. Jadi, sebenarnya yang menentukan satuan kalimat bukan banyaknya kata, frasa, atau klausa yang menjadi unsurnya, melainkan intonasinya. Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dibatasi oleh jeda panjang atau kesenyapan, dan setiap kalimat selalu diakhiri oleh intonasi atau nada naik atau turun yang menandai bahwa kalimat itu sudah selesai. Selanjutnya, klausa. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas 2 kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, keterangan, maupun tidak. Namun demikian, dalam pemakaian bahasa, unsur yang berupa objek itu juga sering dihilangkan, dan unsur yang hampir tidak pernah dihilangkan adalah predikat. Jadi, unsur yang hampir selalu ada di dalam klausa ialah predikat. Konstruksi sintaksis penumpang berteriak adalah konstruksi klausa dengan unsur penumpang sebagai pengisi fungsi subjek dan unsur berteriak sebagai fungsi predikat. Konstruksi sintaksis yang disebut klausa itu bisa terdiri lebih dari 2 kata. Kemudian frase. Frase ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas 2 kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, frase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frase secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu S, P, O, pel atau keterangan. Kata-kata yang menjadi anggota sebuah frase tidak bisa sebagian berada pada misalnya fungsi S dan sebagian berada pada fungsi P. Jika demikian, satuan gramatik itu bukan frase, melainkan klausa. Frase juga didefinisikan sebagai gabungan 2 kata atau lebih yang hubungan diantaranya tidak bersifat predikatif. Tidak boleh yang satu sebagai S dan yang lain sebagai P. Jadi konstruksi gunung tinggi adalah frase, sedangkan konstruksi gunung itu tinggi adalah klausa karena hubungan antara kata gunung dan kata tinggi bersifat predikatif. Kata bukan merupakan konstruksi sintaksis, melainkan unsur terkecil yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Kita masuk ke objek sintaksis. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sintaksis itu ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frasa itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian bisa perhatikan dan bandingkan antara konstruksi frasa dan konstruksi klausa yang ada di samping ini. Jadi, berdasarkan contoh di samping menunjukkan bahwa frasa dan klausa sama-sama memiliki unsur yang berupa kata. Kata-kata di dalam konstruksi frasa dan klausa itu sebenarnya merupakan satuan-satuan yang dapat dikenali sebagai unsur langsungnya, yaitu unsur yang secara langsung membentuk konstruksi frasa dan klausa itu. Kemudian perhatikan unsur langsung yang membentuk frasa berikut ini. Nah, jadi unsur langsung sebuah frasa ada yang berbentuk kata, frasa, atau klausa. Unsur langsung frase rumah besar ialah kata rumah dan kata besar. Unsur langsung frase gudang beras itu ialah frase gudang beras dan kata itu.
Unsur langsung frase ketika adik mandi ialah kata, ketika, dan klausa adik mandi dan seterusnya. Hubungan makna antara unsur langsung yang satu dan unsur langsung yang lain di dalam konstruksi frase itu tidak bersifat predikatif atau bukan hubungan antara subjek dan predikat. Hubungan makna antara unsur langsung rumah dan besar bersifat endosentris atau atributif. Demikian pula hubungan makna antara pegawai dan baru, gudang beras dan itu. Di sisi lain, hubungan makna antara unsur langsung ketika dan adik mandi tidak bersifat endosentris atau atributif, tetapi bersifat eksosentris, yaitu kata ketika sebagai penanda hubungan makna kewaktuan dan adik mandi sebagai penandanya. Hubungan makna antara unsur langsung walaupun dan ia sakit pada frase walaupun itu sakit dan unsur langsung jika dan rumah itu roboh pada konstruksi frase jika rumah itu roboh juga bersifat eksosentris. Jadi berdasarkan uraian tadi dapat dipahami bahwa unsur langsung sebuah klausa menampakkan hubungan predikatif, sedangkan unsur langsung pembentuk frase tidaklah demikian. Artinya, unsur langsung sebuah klausa sebagian menduduki fungsi S dan sebagian yang lain menduduki fungsi P, serta keduanya menjalin hubungan predikatif. Hal ini tidak terjadi pada unsur langsung pembentuk sebuah frase. Jadi, kesimpulannya, konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, wacana, kalimat, klausa, dan frasa juga termasuk konstruksi sintaksis. Sebagai konstruksi sintaksis, wacana yang berupa paragraf pada umumnya memiliki unsur yang berupa kalimat-kalimat yang mendukung gagasan yang lengkap. Wacana yang berupa teks lengkap atau utuh pada umumnya memiliki unsur yang berupa paragraf-paragraf yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Di samping itu, wacana juga memiliki unsur yang berupa alat kalimat, yaitu urutan bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Sebagai konstruksi sintaksis, kalimat memiliki dua unsur, yaitu unsur segmental yang berupa kata, frasa, dan klausa, serta unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Konstruksi sintaksis, klausa memiliki unsur yang disebut fungsi, kategori, dan peran. Sebagai konstruksi sintaksis, frase memiliki unsur yang berupa kata-kata. Kata-kata sebagai unsur frase menampakkan aspek bentuk dan aspek makna. Oleh karena itu, aspek bentuk dan aspek makna kata-kata yang menjadi unsur frase sekaligus juga merupakan unsur konstruksi frase sebagai konstruksi sintaksis. Jadi sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frasa itu terdapat atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frase, klausa, dan kalimat. Mungkin ini saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.